Beberapa reseller yang memiliki produk ini, Doktif minta untuk membakar, membuang produk ini dan Doktif ganti dengan sejumlah uang. Ya, jadi kalau saran Doktif udah boykot aja deh. Ya, beli produk dari owner-owner skincare tukang flexing. Udah nggak usah lagi, gitu ya guys ya. Oke. Ownernya flexing, ya, konsumennya flek-flek. Itulah skincare. Ini sampel yang sudah disita oleh penyidik ya. Ini untuk yang ini ya. Ya ini yang semua ini mengandung merkuri. Hai guys, alhamdulillah ya Allah. Akhirnya Doktif mau nangis nih guys. Doktif dapat kabar dari Badan POM kalau akhirnya dengan resmi Badan POM menyegel salah satu pabrik dari mafia besar skincare Indonesia. Propam dan polisi di sini punya taring, jangan sampai dianggap bahwa dunia perskincarean ini remeh-temeh. Karena korbannya betul. Kalau udah seperti ini, Pak Kapolri harus turun tangan memberantas semuanya mafia-mafia skincare ya, dan menyelidikin BPOM. Harus diselidikin benar-benar. Saya ucapkan kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan, Pak Kanit, Ibu Kanit, Pak Kasat, semua penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan yang secara tepat dan benar dalam proses penegakan hukum dalam laporan ini. Jadi kita juga sudah mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah kebenaran itu terungkap dalam proses hukum ini. Saya pikir itu yang harus saya ucapkan. Satu lagi produk yang cukup menjadi kontroversi, produk yang diduga milik dari Sela Sokia, produk MC. Produk ini produk polosan yang sudah di sini jelas ya, tidak ada komposisi, tidak ada cara pemakaian, tidak ada nomor NA, tidak ada batch number, tidak ada expired number. Jelas ini menyalahi aturan Badan POM. Nah, produk ini diakui milik Sela Sokia pada saat podcast bersama dengan Richard Lee 2 tahun yang lalu. Beliau bilang bahwa produk ini sudah ditarik dari reseller dan distributor 2 tahun yang lalu. Tetapi pada faktanya, Doktif masih bisa membelinya di 6 minggu sampai 7 minggu yang lalu. Kalau yang namanya rapat dengar pendapat di DPR guys, itu bukan ajang curhat. Ya, itu bukan ajang curhat. Itu adalah ajang ya, di mana nanti akan ada keputusan dari Komisi 6 dan kita ada keputusan, ada ketok palu. Jadi nanti Doktif akan didampingi oleh BPKN ya. Terus banyak deh pokoknya guys. Di akhirnya diketoklah keputusan yang nanti Doktif akan share ke teman-teman. Ya, untuk apa? Untuk membela konsumen, untuk membela masyarakat yang selama ini bertahun-tahun kalian ditipu. Dokter Detektif dengan lantang mengatakan di rapat dengar pendapat di DPR RI kemarin kalau masyarakat dihimbau untuk tidak usah lagi membeli dan menggunakan skincare yang sudah jelas ilegal dan berbahaya. Doktif meminta langsung jika mendapati masih menyimpan produk skincare berbahaya untuk segera dibakar dan dibuang. DPR RI juga meminta Propam Polri untuk mengusut tuntas kasus mafia skincare ini dan aparat penegak hukum jangan tumpul karena uang. Polisi harus tajam karena ini menyangkut nasib banyak orang. Doktif dengan PD-nya di depan forum DPR Komisi 6 menyampaikan blak-blakan produk ilegal milik Sela Sokia yang pada saat itu seharusnya SS diundang juga oleh DPR dan tidak hadir. Bapak mau jadi ketua BPKN kan sudah tahu anggarannya kecil, sudah tahu kekuasaan yang tidak besar. Kalau Bapak tidak sanggup melakukan sesuatu, sudah Bapak mundur saja dari tempat ini. Maka harapan kami seperti dulu zaman pahlawan di Surabaya, Pak. Bagaimana kalau kata pimpinan tadi ini BPKN punya pistol tapi tidak punya peluru sehingga tidak bisa bunuh orang. Apa tidak bisa? Bisa, Pak. Zaman dulu ketika perjuangan di Surabaya, mereka tidak punya pistol, tidak punya peluru, tapi mereka menggunakan bambu runcing. Sebenarnya bukan hanya dari Dokter Ika, Dokter Vera, Dokter Amira, tidak. Di tempat ini sebenarnya juga kami undang ya pimpinan ya, yang kita undang juga Sela Sokia, juga kemudian Dokter Richard. Ya, tapi kami belum tahu seperti apa update-nya kok tidak hadir begitu. Tapi tetap
melalui kesempatan hari ini, mungkin mereka mendengarkan, kami tunggu kapan sanggupnya mereka datang di tempat ini. Jangan sampai kehadiran mereka dianggap DPR ini berat sebelah. Tidak. Setiap hari mereka ngetek, saya tidak tahu, walaupun 1-2 ada, seperti katanya tadi dari Jawa Timur, saya merasakan juga. Buzzer-buzzer mereka luar biasa. Dananya tidak terbatas. Kami tahu itu siapa. Dan salah satunya adalah yang datang, yang kita undang di tempat kita, mereka tidak hadir. Yang dimaksud dan yang dituduhkan oleh Bapak DPR ini apa ya Pak? Siapa Pak? Dr. Richard atau Sela Sokya? Bukan gimana ya Pak ya? Tapi kok ngebahas buzzer gitu loh. Harusnya sebagai wakil rakyat, ketika dikritisi oleh masyarakat, ya sudah gitu. Jangan bilang buzzer untuk yang kontra dong. Tapi poinnya adalah jangan menuduh Pak. Jangan. Malu kau, beneran asli. Iya, ya gue mendingan ngeliat Nikita lah daripada ngeliat dia nge-DJ. Udah nge-DJ pakai hijab begitu nggak pantas. Giliran maki-maki orang, buka semuanya. DPR sangat menyayangkan akan polemik mafia skincare yang sudah terjadi. Kenapa Dr. Richard dan Sela Sokya tidak hadir dalam rapat bersama DPR, padahal sudah mendapatkan undangan resmi dari DPR RI. BPOM dan Badan Perlindungan Konsumen juga turut hadir untuk membahas kasus mafia skincare ini. DPR RI juga menyinggung para owner mafia skincare ini memiliki dana yang tidak terbatas untuk menyewa buzzer yang banyak untuk menyerang pihak-pihak lawan, termasuk menyinggung DPR RI. Orang yang biasanya yang menghancurkan kita itu adalah orang terdekat sendiri. Betul. Saudara Richard, istrinya itu pun juga dipanggil ke Polda, tetapi sampai sekarang belum juga mendatangi Polda Metro. Pengusaha skincare yang jelas-jelas diundang resmi ya oleh Komisi 6 DPR RI pada hari ini, tidak ada satupun yang hadir. Ya, ada apa? Pertanyaannya ada apa? Ini jelas membuat satu tanda tanya besar. Baik dari tadi juga teman-teman Pak Ketua Komisi 6 tadi menyampaikan, pimpinan sidang, terus anggota juga Komisi 6 juga tadi mempertanyakan kenapa hari ini undangan resmi dari DPR yang bisa dikatakan wakil rakyat yang ingin mengetahui produk-produk yang mereka jual sebagai pengusaha skincare, kenapa tidak hadir hari ini? Saya sih lebih membacanya seperti itu ya. Jadi ini lebih ke arah uang damai, tapi dipermasalahkan, ini pendapat saya ya. Tapi dipermasalahkan sama orang yang ngasih, dicari-cari seperti itu. Keren banget lihat video Doktif di kantor DPR RI. Tuh dokter tuh kayak begitu menjelaskannya, bukan yang ngongong ngangong. Saya juga bertanya, ini ibu dokter ini kacamatanya bagus banget gitu. Iya. Kalau saya kira nggak masalah ya. Silakan Ibu. Terima